waktu awal-awal kita menikah? Waktu pertama menikah. Ya waktu kita mau menikah itu kan nggak punya bini juga kan? Gimana? Saya masih ingat Bapak Saudara, waktu itu kami mulai merancang untuk menikah, yang dibutuhkan itu 43 juta. Ya 43 juta itu termasuk apa namanya banyak, misalkan prewedding, terus kemudian ya yang lain lah semuanya Bapak Saudara, termasuk untuk prasmanan. Yakin kami waktu itu nikah? Ya. Tapi gimana ya, nggak terlalu yakin juga sih, kadang-kadang kan mikir juga ini juga dari mana gitu. Terus? Jadi jalanin aja, percaya kalau itu kan ya mungkin juga udah pilihan gitu kan, standarnya firman Tuhan udah kita lakukan kan, memilih pasangan yang seiman di dalam Tuhan. Itu aja kita, kalau di dalam Tuhan kan kita mau melakukan standar firman Tuhan yang kita harus yakin. Terus kemudian waktu kita mulai berumah tangga, kemudian kita mulai mau punya anak nih. Kalau itu kan Makin gimana lagi? masih bayar profesi kan? Ya. Masih mau waktu itu mau periksa kehamilan aja, ini udah nggak ada juga gitu. Jadi yang karena mikir udah punya anak nih mau dikasih makan apa lagi gitu kan, cuma nggak terlalu yakin lah gitu pertama. Tapi bicaranya ya. Dijalanin aja. Oke, makanya nama anak saya Josie itu sebenarnya waktu itu istri saya sangat stres Bapak Saudara. Memang berharap punya anak, tapi kenyataan finansial kami nggak ada. Yang ada hari-harinya murah Bapak Saudara. Yakin nggak nih itu Bapak Saudara? Ada rasa gimana? Kemudian dari situlah Bapak Saudara akhirnya saya memberi nama Joyce. Joyce itu artinya Bapak Saudara sukacita. Kami punya keyakinan bahwa di balik kemudian itu ada sukacita. Boleh duduk nih. Saya minta ya Ibu Eva. Ibu Eva boleh maju ke depan juga sini. Saya mau tanya tentang wanita-wanita yang memilih dulu kaum pria. Yang waktu itu Pak Chandra udah punya banyak duit belum? Belum. Kenapa kemudian kamu punya keyakinan bahwa dia ini adalah yang terbaik menurutmu ya waktu itu? Udah cinta ya Pak ya? Udah cinta, ya. Tapi kan kepedihan maksudnya yakin nggak gitu kan? Waktu itu kita kalau udah bagus belum? Belum. Nah, kenapa? Ya, akhirnya apa yang menguatkan dirimu bahwa ini yang terbaik? Yakin aja sih Pak ya, kita jalanin ya. Ya. Soalnya kan kita dulu kan memang dari nol. Ya. Apa kan? Jadi percaya aja sama Tuhan, pasti kasih jalan keluar yang terbaik. Ya. Boleh sedikit di itu enggak ya? Waktu itu kan juga masih Pak Chandra masih ada di Mempawah apa di mana Pak Chandra? Waktu itu masih jalan ya? Pernah? Masih pacaran Pak. Ya, itu masih pacaran. Masih pacaran kita. Ya. Yakin kok ini kayak gini tuh masih yakin Pak? Yakin? Iya yakin. Ya. Tapi waktu itu apa namanya misalkan belum ada usaha kan ya? Belum ada usaha. Masih kerja dengan paman waktu itu ya, sebelum masuk penjara masih dengan paman kerja, itu pun gajinya kecil banget Pak. Ya. Tapi kita jalanin aja. Sampai akhirnya Tuhan membawa. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Waktu kita menyembah Tuhan Bapak Saudara, ya yang saya rasakan seperti itu. Tahun 2023 kan nggak tahu juga sesuatu yang akan terjadi dalam diri kita. Seperti istri saya, seperti Ibu Eva itu. Ketika memilih istri saya, memilih saya, Ibu Eva memilih suaminya, nggak tahu. Kadang mungkin saya percaya mereka berdua pasti ada dalam pergumulan titik berat ketika mereka memilih kami nih kaum pria
menjadi pilihan bagi mereka. Apalagi mungkin waktu itu bahwa saudara pendapatan nggak ada dan pendapatannya kecil dan lain sebagainya. Tetapi meyakini bahwa pilihan itu yang terbaik, maka kepedihan, duka cita, sengsara, penderitaan dijalani, akhirnya sampailah di hari ini. Ya, betul kan ya, istilahnya paling tidak kami berdua ini suami-suami lebih baik dibandingkan pertama kali kami mengajak mereka berumah tangga. Ketetapan pilihan mereka hari ini, ya waktu lampau menentukan hari ini. Jadi Bapak Saudara, nanti di tahun 2023 kita nggak tahu. Mungkin sama juga perwakilan seperti ibu-ibu dua ini. Pergumulan itu ada. Tetapi yakinilah bahwa ketika engkau menentukan pilihan Tuhanmu menjadi nahkoda dalam hidupmu, maka Tuhan akan menolong. Memang terkadang mungkin ada kepedihan yang akan kau alami. Ada Bapak Saudara mungkin sekali waktu diizinkan oleh Tuhan seperti spot jantung Bapak Saudara. Ya, tapi Tuhan kerjakan. Yang penting Bapak Saudara mereka berdua tetap konsisten, komitmen dengan pasangannya. Sehingga ya saya meyakini keberhasilan saya, keberhasilan Pak Chandra, keberhasilan suami-suami yang lain, karena ada siapa Bapak Saudara? Faktor istri yang ada di belakangnya yang membuat kami laki-laki ini bisa tegak berdiri. Saya percaya Tuhan juga merindukan ketika engkau memilih Tuhanmu yang menjadi nahkoda dalam hidupmu. Mungkin arungan badai akan engkau jalani, gelombang yang besar mungkin harus engkau lewati, engkau hadapi semuanya. Tetapi komitmenmu, konsistenmu kepada Tuhan, maka Dia yang akan menyatakan pertolongan. Dia menyatakan kebaikan Tuhan. Ini yang saya Bapak Saudara peroleh ketika kita menyembah Tuhan. Ya, saya juga punya keyakinan seperti itu. Ya, dulu kami bukan tidak punya apa-apa, juga Tuhan karuniakan. Tuhan tolong sehingga fasilitas Tuhan sediakan tarapan demi tarapan. Kami masih ingat Bapak Saudara, waktu itu 600.000 Bapak Saudara kami punya pendapatan dalam 1 bulan. Ya, istri saya ya mengalami banyak kepedihan. Saya masih ingat ketika anak saya selesai itu Bapak Saudara 3 tahun masuk PAUD, ya kami gak punya duit Bapak Saudara karena gak ada duit. Jadi carinya ya sekolah yang paling murah. Waktu itu SPP-nya 50.000. Itu kemampuan kami yang bisa kami berikan. Kalau misalkan pergi ke sekolah, misalkan main Bapak Saudara, kena senggol sedikit saja Bapak Saudara tumbang, jatuh kayak gitu. Karena mungkin waktu dari lahirnya itu inferior, dia nggak pede dan lain sebagainya. Ya Bapak Saudara, sehingga sampai ke situ. Kenapa ya? Saya tahu persis kepedihan istri saya waktu mengandung selesai ini. Makanya kami memberikan nama Joyce. Ya, saya juga ya istilahnya kalau boleh terperangah juga setelah masa pandemi. Saya kira anak saya kurang bisa besar gitu kan Bapak Saudara. Tapi 3 tahun pandemi ternyata gak kalah juga badannya sama teman-teman yang lain, menjadi besar juga. Ya, saya percaya kekhawatiran yang kita jalani itu Bapak Saudara seharusnya mendorong kita bukan semakin jauh dengan Tuhan. Kekhawatiran yang kita alami, kegelisahan, kegalauan bukan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, tetapi membuat kita semakin dekat. Sebenarnya kekhawatiran, kegalauan, kegelisahan itu sebenarnya kayak warning yang baik sebenarnya dari Tuhan. Supaya apa? Jalanmu jangan semakin jauh dari Tuhan. Jalanmu harus semakin dekat dengan Tuhan. Maka ketika jalan kita dekat dengan Tuhan, yang seperti tadi proses keluarga Pak Chandra akhirnya ditolong oleh Tuhan. Ya, saya berharap seperti itu. Dan hari ini saya ingin menyampaikan juga hal yang sama ya dari kisah ini. Mari kita akan melihat di Lukas pasal yang kedua.
Lukas pasal 2 ayat yang kita akan lihat dari dua kisah orang yang berbeda. Mari saya akan bacakan Bapak Saudara dari ayat yang kelima. Injil Lukas pasal 1 ayat yang kelima. Hidup penuh segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saya ingin berkata bahwa orang yang saleh, orang yang taat, orang yang setia bukan berarti dia tidak punya pergumulan, bukan berarti dia tidak punya tantangan kehidupan yang harus dilewati. Di sini dikatakan ayat yang ke-6, keduanya adalah hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan, tetapi mereka juga punya problem. Problemnya Bapak Saudara tidak memiliki anak. Sudah tidak memiliki anak, fisik menyatakan kepada mereka, di sini dikatakan keduanya lanjut usia. Jadi Bapak Saudara, ini harapan yang sangat tidak mungkin. Sekalipun kesetiaan mereka ada di dalam Allah, tetapi fisik mereka ini sudah merentak, sudah semakin tua. Saya percaya dunia akan berkata mereka tidak akan mempunyai anak. Betul Bapak Saudara? Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta yang ada, bahwa di sini dikatakan mereka berdua sudah lanjut usia. Mari kita bawa ke bagian yang lain. Kemudian ayat yang 18. Dari ayat 13 dulu. Ayat 13 nanti baru 18. Ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan harus menamai dia Yohanes. Bapak Saudara, begitu Tuhan memberikan sebuah jawaban, Bapak Saudara, ini sepertinya memberikan sebuah fakta. Fakta berkata bahwa mereka sudah lanjut usia dan mereka seharusnya tidak punya anak. Fakta yang ada, Bapak Saudara. Tetapi ketika persentuhan dengan Tuhan, Alkitab berkata bahwa istrimu akan, ayat 13 ini tadi dikatakan apa Bapak Saudara? Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus engkau menamai dia Yohanes. Jadi Bapak Saudara, ketika ada di dalam tangan Tuhan, ketika ada sentuhan antara manusia dengan Tuhan, maka sesuatu yang tidak mungkin dapat dikerjakan oleh Tuhan menjadi mungkin. Kita lanjutkan ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Manusia akan selalu berpikir, mengatakan Bapak Saudara, bahwa bagaimana ini akan terjadi. Kita selalu membatasi otak kita ini dengan caranya kita. Zakaria yang adalah orang yang sebenarnya tahu bagaimana kebesaran Tuhan sebagai pribadi yang dilayani oleh dia. Tetapi ketika fakta yang dilihat, Bapak Saudara, yang dirasakan, itu bersuara dalam dirinya, sehingga dia berkata, bagaimana mungkin? Betul kan Bapak Saudara? Bagaimana mungkin? Aku ini kan sudah tua. Saya percaya banyak pengusaha, misalnya saya membandingkan ini, pengusaha ini istrinya kayak gini Bapak Saudara. Seseorang yang akan memulai usaha, kalau memikirkannya adalah modalnya berapa, kira-kira buka usaha nggak Bapak Saudara? Kita mikirnya ini mau jadi pengusaha, tapi mikirnya modalnya berapa. Akhirnya buka usaha nggak? Kenapa nggak buka usaha? Karena fokusnya kepada modal. Tetapi saya percaya orang-orang yang akhirnya menjadi pengusaha sukses, dia mulai memikirkannya bukan semata-mata hanya berpikir tentang modal, tapi dia udah mulai berpikir tentang keuntungan. Kalau misalkan kayak gini, tapi kan bukan berarti sembrono kan Bapak Saudara. Jadi fokusnya Bapak Saudara bukan fokus kepada modalnya, tetapi fokus kepada
keuntungannya, sehingga dia memulai dari hal yang kecil, dari hal kecil. Bapak saudara mungkin pernah nonton di YouTube namanya Yusuf Hamka. Bapak saudara itu pengusaha jalan tol. Ya, dia berkata kalau satu kilometer itu ya nggak tahu berapa, itu bisa sampai 1 triliun atau berapa itu. Ya, dia sedang ada proyek yang sangat besar, itu 129 triliun atau berapa, Bapak saudara. Ya, dia dulu berkata kalau saya fokusnya hanya ke modal, saya nggak ada duit, orang tuanya miskin dan lain sebagainya. Tetapi ketika fokusnya beralih, tapi kan bukan, saya sekali lagi bukan berarti tanpa perhitungan. Ya, sama seperti juga Zakaria, dia tahu banyak hal tentang Tuhan, tetapi ketika dia melihat fisiknya yang rentak, dia akan selalu berkata, Bapak saudara, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak? Mari Bapak saudara, ketika sekali waktu kita diperhadapkan dengan sebuah fakta memang tidak bisa Bapak saudara dihindarkan dalam kehidupan kita. Tetapi saya ingin berkata, kalau engkau ingin menembus batas kemustahilan, ya Bapak saudara, engkau harus mulai berjalan bukan hanya sekedar berjalan di atas fakta, tapi engkau harus berjalan di atas iman dan percaya. Zakaria melihat faktanya sehingga dia berkata, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Fakta akan selalu berkata bagaimana caranya. Tetapi ketika kita beralih fokusnya kepada iman, maka kita tidak akan, Bapak saudara, mikirkan gimana caranya. Ya, saya sering berkata kepada Bapak saudara, Tuhan punya apa? Tuhan punya banyak cara. Yang saya sering katakan, Tuhan pandai atur. Mari kita katakan 1, 2, 3, Tuhan pandai. Ayo yang keras, 1, 2, 3. Yang lebih keras lagi, Tuhan pandai atur. Yang lebih keras lagi, Tuhan pandai atur. Tuhan yang mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur bagaimana caranya. Kalau kita udah mulai mengatur Tuhan dengan berkata bagaimana caranya, engkau akan stres dan engkau tidak akan menemukan jawabannya. Karena ketika kita masuk namanya dimensi iman, kita tidak lagi berpikir tentang hal yang seperti itu. Caranya itu ada di tangan Tuhan. Engkau dan aku hanya bagiannya menjalani saja. Tuhan pandai atur sesuatu yang tidak logis, tidak bisa masuk akal, bisa engkau lewati ketika langkahmu setahap lebih naik. Bukan berjalan di atas fakta, tapi engkau berjalan di atas iman. Nah, kemudian Bapak saudara, ayat 19, perhatikan, ini meyakinkan. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Dan hari ini saya juga menyampaikan kabar baik ini aku sampaikan. Jangan hanya berpikir tentang cara, tetapi tambahkan kapasitas imanmu supaya engkau bisa berjalan di atas keadaan. Kemudian lanjutnya di sini ayat 20, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang nyata kebenarannya pada waktunya. Yang nyata, Bapak saudara, di sana dikatakan semuanya ini terjadi. Oh, mana kok dibuang malah dihilangkan? Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya. Jadi perkataan Tuhan itu akan nyata ketika engkau berjalan. Tadi Bapak saudara, mungkin ada kekhawatiran, tapi kau berjalan beriringan dengan kekhawatiran berjalan, imanmu bertambah, kekhawatiran kan Bapak saudara tidak bisa dihindarkan dari kehidupan kita sebagai seorang yang manusiawi ini. Kekhawatiran akan selalu ada, tapi biarkan ketika kekhawatiran itu berjalan dalam hidupmu, tambahkan imanmu supaya apa Bapak saudara? Engkau punya keyakinan seperti tadi istri saya dengan Ibu Eva punya keyakinan terhadap kami suami-suami bahwa Tuhan akan membawa kepada titik yang terbaik. Saya percaya Bapak saudara ketika mengalami hal yang demikian, Alkitab berkata bahwa akan nyata
kebenarannya. Mari kita katakan akan nyata kebenarannya. 1, 2, 3. Akan nyata kebenarannya. Ada yang lebih yakin? Pasti nyata kebenarannya. 1, 2, 3. Pasti nyata. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Pasti nyata kebenarannya. Siapa yang akan? Siapa yang pasti? Yang pasti. Ya, saya berharap yang pasti terjadi dalam hidupmu. Nah, kemudian Bapak Saudara ayat selanjutnya. Ayat 26. Ini kan tentang Zakaria. Saya bawa satu tokoh lagi. Ayat 26-nya. Perhatikan ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu bernama Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maka terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Mari kita kembali ke bagian ini lagi. Kira-kira masuk akal nggak, Bapak Saudara? Seorang gadis kemudian beroleh apa, Bapak Saudara? Ya, mari kita lihat. Sesungguhnya ayat yang atasnya, ayat 30-nya. Ayat 30. Janganlah takut sebab engkau beroleh kasih karunia ada di depan. Kemudian di bagian ayat yang ke-31-nya ada kasih karunia di depan, tetapi di belakangnya, Bapak Saudara lihat ayat 31-nya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan. Beroleh kasih karunia senang nggak, Bapak Saudara? Senang. Tapi ayat 31-nya akan mengandung seorang anak. Sekarang aku tanya, Bapak Saudara, ayat yang 3 mana, Bapak Saudara pilih ayat 30 atau 31? Ayat 30 kan? Tapi nggak bisa satu paket, Bapak Saudara. Engkau akan beroleh kasih karunia, tetapi di sana, Bapak Saudara, ada tugas yang harus diterima, akan mengandung seorang anak laki-laki. Saya tanya, dia kalau kamu jadi tetangganya, nanti tetangganya Maria, kamu ngomong apa aja? Good, gitu. Ya, pasti akan bertemu dengan orang yang bibirnya contor, kalau Saudara, nyinyirnya kuat gitu kan, Saudara. Ini perempuan macam apa? Anaknya didudukan perempuan. Kau dengar ya? Gak usah seperti Maria itu, perempuan sundal, ya gitu kan, Bapak Saudara, dan lain sebagainya. Mustahil, belum sampai di tingkat mustahilnya, Bapak Saudara. Nyinyiran itu sudah pasti nanti akan bersuara, betul kan? Tapi Bapak Saudara, yang saya senang itu Tuhan itu bukan kemudian hanya ayat 31-nya saja. Kita kalau hanya menanggung jadi orang Kristen hanya ayat 31-nya, saya percaya banyak orang Kristen yang tinggalkan Yesus. Karena terlalu pedih penderitaan. Betul kan, Bapak Saudara? Walaupun itu 9 bulan, itu bukan perkara yang mudah. Kalau 90 bulan, Bapak Saudara, stres Maria bisa sendiri kan. Hanya 9 bulan udah mengalami yang demikian. Tapi yang saya suka itu ayat 30 mana? Ayat 30-nya tadi ada kasih karunia. Tahu juga nanti Bapak Saudara, mungkin Bapak Saudara akan diperhadapkan dengan berbagai keadaan, tapi saya sangat meyakini ketika penderitaan itu akan datang, Bapak Saudara udah disediakan Tuhan karpetnya namanya karpet apa, Bapak Saudara? Karpet kasih karunia yang membuat engkau terkadang mungkin dalam titik tertentu kau akan mengalami kepedihan, tetapi di balik kepedihanmu ada kasih karunia yang menyembuhkan engkau, sehingga kau akan menjadi seorang yang berdiri ya di tengah kesukaran, di tengah kesulitan. Di sana dikatakan ayat selanjutnya, Bapak Saudara, ayat 34 aja saya lompat. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini? Ayat 34 yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Kata Maria kepada mereka itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Kan mustahil, Bapak Saudara. Mustahil kan? Mari saya akan bawa Bapak Saudara, kita lompat lagi ke ayat 39. Ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika ini saya ini kan dulu. Ya, nanti saya tunggu Saudara. Ayat 36 dulu. Ayat 36 saya lupa. Ayat 36 ini, 36. Jangan 39, 36. Mari kita perhatikan. Bagaimana caranya? Tapi ayat 36 memberi jawaban kepada kita. Ayat 36. Mana 36-nya? Mari kita baca 1, 2, 3. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut Madul itu. Jadi ketika Maria membatasi bagaimana mungkin ini terjadi, Tuhan memberikan sebuah pernyataan, Maria, kau gak usah takut. Bagaimana caranya? Aku sudah memberikan satu bukti kepadamu bahwa Elisabet yang adalah saudaramu, dia sudah lanjut usianya, tetapi hari ini aku buat dia hamil. Coba kamu lihat ke sana. Jadi Bapak Saudara, ayat 36 ini Bapak Saudara, sebenarnya Allah memberikan suatu bukti kepada Maria bahwa sesuatu yang tidak mungkin dalam alam pikiran Maria dipatahkan dengan bukti. Siapa Bapak Saudara? Elisabet yang juga tua tapi sudah hamil berapa bulan Bapak Saudara di sana dikatakan? Udah 6 bulan. Kok ini terlambat? Kalau bayi bebasnya kan, kok ini Maria, kok ini terlambat benar beritanya. Saudaramu saja yang di sana yang nggak mungkin hamil sudah 6 bulan sudah ku bikin dia hamil. Saya ingin berkata, kalau hari ini kau masih membatasi dengan ketidakmungkinan, Elisabet sudah membuktikan dia tua tapi dia bisa melahirkan. Jadi bagian ini sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Saudara, untuk bisa menembus batas ketidakmungkinan dibutuhkan suatu kekuatan. Bapak Saudara itu harus menjadi seorang yang berani untuk menerobos. Menerobos apa? Batas kemustahilan manusia. Kalau kita membuat skema hidup kita dengan cara kita sebagai manusia, kita akan pusing, kita akan pening. 2023 diprediksi ekonomi akan semakin gelap. Kalau kita memikirkan hal yang demikian, kita akan semakin tidak berdaya. Tetapi ketika Bapak Saudara mulai berjalan di atas iman dan mulai bergerak menembus batas-batas kemustahilan kita sebagai manusia, engkau mulai berjalan di atas iman, maka sesuatu yang besar Tuhan bisa kerjakan. Sekarang hanya tinggal bagaimana kita istilahnya, ya kalau kayak komputer itu Bapak Saudara, di kepala kita nih Bapak Saudara, di pikiran kita, diisi otak kita ini mau diisi file yang bagaimana? Mau diisi file yang tidak mungkin, ya nggak apa-apa. Tuhan nggak pernah memaksa. Ya Bapak Saudara, Tuhan tidak mau memaksa. Tapi perhatikan, orang yang tidak percaya ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Seharusnya Zakaria dia menjadi seorang laki-laki yang berbahagia ketika dia mendengar bahwa istrinya akan melahirkan, akan punya anak. Dia bisa bercerita kepada banyak orang. Tetapi karena ketidakpercayaannya, Tuhan tutup mulutnya. Dia gak bisa bersuara, dia bisu. Dia tidak bisa menyampaikan tentang kebaikan Tuhan, walaupun dia mengalami. Tetapi karena ketidakpercayaannya, dia menjadi bisu.
Seharusnya Bapak Saudara berita besar, berita sukacita, kabar baik, apalagi ini Bapak Saudara suatu mujizat kan Bapak Saudara, harusnya bisa diceritakan setiap orang yang ditemui oleh Zakaria kan Bapak Saudara. Tetapi karena dia tidak percaya, dia tidak bisa apa. Saya berharap kalau kau menerima kebaikan Tuhan, yang aku sampaikan kabar baik dan sukacita. Ya, jadi Bapak Saudara, dari bagian ini, ya yang bagian yang terakhir saya ingin berharap Bapak Saudara, mari setel pikiran kita, mari setel mulut kita, mari setel hati kita, mari setel perasaan kita. Perasaan kita itu harus di-manage, hati kita, pikiran kita, mulut kita harus di-manage sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya kita tidak dibatasi seperti itu. Tuhan bukan Allah yang bukan maha besar, Dia maha besar. Hanya apa? Karena pikiran-pikiran kita yang kecil, maka kita tidak sanggup menerima sesuatu yang besar. Tuhan bisa mengerjakan sesuatu. Mari Bapak Saudara, tahun 2023 kita nggak tahu. Tetapi saya ingin berharap sesukar, sesulit apapun tetap dijalani. Seperti kami menjalani rumah tangga, seperti keluarga Pak Saudara menjalani rumah tangga, ada pertolongan-pertolongan Tuhan. Saya percaya engkau komitmen dan konsisten sama Tuhan, juga engkau akan ditolong oleh Tuhan. Maria ditolong oleh Allah, Elizabeth ditolong oleh Allah. Bahwa tidak ada yang mustahil ketika kita mengandalkan Allah. Saya berharap Bapak Saudara, dari apa yang saya sampaikan ini Bapak Saudara, saya minta beberapa orang ya, kira-kira yang datang 3 hari ini, kalau misalkan kayak Bu Halim, dari 3 ini yang menjadi berkat untuk Bu Halim sendiri apa Bu? Dari 3 hari ini, kira-kira kan berbicara kemarin ada Yusuf, jadi reka-rekakan jahat oleh saudaranya, kemudian kemarin ada janda Safat dan juga sahabat saudara, ada Elia, hari ini ada Yusuf dengan ada juga Yusuf, Elizabeth dan juga Maria. Silakan kira-kira apa tuh yang diperoleh untuk ibu aja, menyimpulkan untuk pribadi ibu. Bisa saya peroleh selama 3 hari ini untuk kita tetap kuat menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup, mau itu suka atau duka, yang pasti karena kita bagaimana cara kita menyikapinya. Jika ada yang sulit dalam hidup itu, tetap mengandalkan Tuhan. Karena perjalanan hidup itu kadang tidak seindah yang kita bayangkan, seperti yang kita bayangkan. Jadi apapun keadaannya, tetap mengandalkan Tuhan yang baik. Ya, ada realita-realita yang kadang-kadang tersisip dalam istilahnya kayaknya impian-impian indah kita kan Bapak Saudara yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi tadi berkata apa Bu? Tetap berharap ke Tuhan. Ya, oke Pak Chandra, 3 hari juga. Apa kira-kira yang untuk Pak Chandra sendiri aja? Untuk 3 hari ini yang saya dapat, ya kita sebagai orang beriman ya tentunya pertumbuhan semua pasti ada ya. Kita jangan berdiam diri, selalu fokus pada Tuhan, harus mempunyai tekad untuk keberanian untuk melakukan. Tekad ya, berani. Cuma banyak bicara tapi kita tidak melangkah itu, walaupun kata yang penting kita berani melangkah. Oke. Jadi keberanian dalam sebuah tindakan iman Bapak Saudara. Ya harus ya, walaupun kadang-kadang kita melangkah sesuatu belum terjadi, tetapi terus melangkah. Pak ini 3 hari juga boleh keras. Yang saya tangkap secara pribadi ya, lakukan bagian kita aja dan biarkan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Kan kita ada bagiannya. Karena kita secara manusia kan kalau saya bisa meminta ya Tuhan saya pengennya begini dan gimana kan kita yang ngatur kan. Ya. Itu lebih enak kan. Tapi kan kadang yang terjadi kan ya kita tidak bisa ini. Yang penting ya udahlah kalau Tuhan, kalau bagian kita ya contohnya kita datang ya kita berdoa, kita berseru ya
atau apa yang bisa kita lakukan ya kita tak perlu pusing lah apa yang akan Tuhan kerjakan, itu bagian Tuhan lah kan. Kalau kita manusia aja kadang kita kalau manusia yang baik aja kadang bisa memegang janji kan, apalagi Tuhan gitu. Jadi bagian kita kerjakan, tak usah pusing apa bagian Tuhan. Toh kalau kita pusing hari ini, besok kita juga pusing lagi. Oke, jadi kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Caranya itu Tuhan yang akan bekerja. Beri 3 hari juga. Kira-kira apa ya? Yang keras kan? Kalau yang didapatkan dari 3 hari kita berpuasa, kita harus lebih bersyukur, Pak. Karena segala sesuatu yang kita dapat itu kan dari Tuhan. Jadi yang nggak enak juga kita harus syukuri, tapi memang seperti itu kenyataannya. Bersyukurlah. Itu aja, Pak. Jadi segala sesuatu yang terjadi harus disyukuri. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. Gue? Kalau saya pribadi 3 hari ini yang saya dapat ya, bagaimana menaklukkan pikiran untuk menerobos kemustahilan, Pak. Ya kan 3 hari ini saya belajar gimana sih hal-hal yang mustahil itu bisa dilakukan ya gitu ya. Apalagi untuk ini berkesinambungan gitu, Pak. Maksudnya waktu kita berani keluar dari zona nyaman kan ekspektasinya kadang tidak sesuai sama realitanya gitu kan, Pak. Karena kita udah tahu dengan zona kita, jadi pas kita keluar dari zona ini kira-kira bisa nggak sih dilakukan gitu. Nah, jadi untuk kita menganggapnya mustahil gitu kan, karena mungkin menganggap diri tidak mampu dan lain sebagainya. Jadi dari 3 hari ini apa yang didapat dari tokoh-tokoh Alkitab, bahwa walaupun di luar zona nyaman sekalipun taat sama Tuhan. Itu kunci pertama, taat sama Tuhan itu bisa menerobos kemustahilan. Jadi taat sama Tuhan akan menerobos batas-batas kemustahilan manusia. Ketaatan kita kepada Tuhan itu dapat menerobos batasan-batasan akal kita. Tuhan bisa kerjakan. Maksudnya yang saya dapat lebih belajar untuk menikmati proses yang Tuhan berikan, baik secara pribadi maupun keluarga. Kayak untuk 3 hari ini cuaca kan hujan terus kan, jadi ya usaha mungkin ini Tuhan lihat hati kita untuk datang. Oke, jadi proses hidup ya harus dijalani karena Tuhan pasti merancangkan. Oke, saya tidak mau ngambil yang banyak, Bapak Saudara, tapi nanti dari beberapa itu nanti akan saya ambil kesimpulan untuk menjadi tema kita di tahun 2023. Dari apa yang materi yang sudah disampaikan, dari beberapa pernyataan Bapak Saudara yang mewakili, nanti akan saya berikan kesimpulan untuk kita menjadi tema Natal dan tema tahun 2023. Mari kita sama-sama bangkit berdiri